Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Faisal Hasbi Asidiki, dan kawan saya, Indriani, akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kepemimpinan pendidikan. Mungkin langsung saja ke materi ya. Materi pertama akan disampaikan oleh kawan saya. Mangga dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Isal. Langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian dari kepemimpinan. Nah, secara terminologi, kepemimpinan ini memiliki ruang lingkup dan sudut pandang yang cukup luas, sehingga muncul beragam definisi dari para ahli. Tidak ada definisi yang baku tentang arti kepemimpinan. Nah, Stoudgill ini mengatakan bahwa terdapat hampir sama banyaknya definisi tentang kepemimpinan. Memimpin ini berarti mempengaruhi para bawahannya agar mereka itu mau bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur dan metode kerja yang telah ditetapkan. Ordway dalam bukunya The Art of Leadership mengemukakan bahwa kepemimpinan itu merupakan kegiatan dari mempengaruhi orang untuk bekerja sama, yang mana mereka itu mewujudkan kerjasamanya itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu atau kelompok supaya terwujudnya hubungan kerjasama dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan seringkali kepemimpinan ini disamakan dengan pemimpin, padahal keduanya ini memiliki makna yang berbeda. Pemimpin ini merupakan seseorang yang memiliki tugas untuk memimpin, sementara kepemimpinan ini merupakan bakat atau sifat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Lalu yang kedua ada pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan ini merupakan proses mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu-individu dalam organisasi maupun lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti halnya kepemimpinan kepala sekolah, maka ia memiliki peran dalam mempengaruhi, mendorong, serta membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, ataupun pihak lain yang terkait untuk aktivitas guna yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan dalam kepemimpinan pendidikan ini memiliki orientasi supaya sumber daya manusia dalam ruang lingkup pendidikan dapat dikoordinasikan untuk bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan yang ada. Dan tujuan ini meliputi tujuan baik dalam lingkup aktivitas kelas ataupun pembelajaran, satuan pendidikan maupun departemental. Lalu yang materi yang kedua ada teori kepemimpinan. Yang pertama itu teori sifat. Teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang mempunyai pandangan bahwa sifat kepemimpinan ini tidak seluruhnya dilahirkan dengan bakat ataupun potensi. Dalam teori ini bahwa pemimpin itu dilahirkan dengan sifat-sifat yang membuat mereka itu lebih cocok untuk peran seseorang pemimpin daripada orang lain yang tidak memiliki sifat-sifat yang lahir secara alami. Dengan demikian, teori ini pun menunjukkan bahwa kualitas tersebut seperti kecerdasan, akuntabilitas, rasa tanggung jawab, dan kreativitas ini yang memungkinkan seseorang unggul dalam kepemimpinan. Salah satu kelemahan dari pendekatan sifat kepemimpinan ini adalah bahwa pendekatan tersebut tidak menawarkan daftar sifat-sifat kepemimpinan yang konstruktif. Lalu yang kedua ada teori ke perilaku. Seseorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan perhatian yang besar terhadap bawahannya dan memberikan kepercayaan kepada bawahannya.
Lalu yang ketiga ada teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan pemimpin ini merupakan faktor penting dalam kepemimpinan karena dengan faktor ini pemimpin akan dipercaya oleh bawahannya. Dengan demikian, faktor ini merupakan faktor penting dalam kehidupan pemimpin, sebab dengan faktor itu pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain gitu, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Lalu yang keempat ada kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin itu harus mendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel terhadap bawahannya sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan para bawahannya. Teori situasional ini menekankan pentingnya variabel situasional dan tidak menganggap gaya kepemimpinan siapapun lebih baik daripada orang lain. Teori ini dinyatakan oleh profesor dari Amerika Serikat yaitu Paul Hersey dan seorang guru kepemimpinan yaitu Ken Blackhart, yang dimana teori situasional ini merupakan kombinasi dari dua faktor gaya kepemimpinan dan tingkat kedewasaan para pengikutnya. Dan menurut teori ini pun, situasi yang berbeda menuntut gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada syarat menjadi pemimpin. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama ada kekuasaan, kewibawaan, dan kemauan. Yang pertama itu adalah kekuasaan. Kekuasaan ini merupakan otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Lalu yang kedua ada kewibawaan, yang merupakan ini tuh keunggulan, kelebihan, serta keutamaan yang sehingga pemimpin itu mampu mengatur orang lain dan patuh kepadanya gitu. Lalu yang ketiga ada kemauan, merupakan sumber daya dan kekuatan, kesanggupan, serta kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasanya. Sementara Stogel itu yang dikutip dari Ali menyatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan, yang antara lain yaitu kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai, prestasi, ilmu pengetahuan dalam bidangnya, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, percaya diri, agresif, partisipasi yang aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, dan kooperatif. Mungkin segitu dari saya, kembalikan lagi kepada moderator. Siap, terima kasih Indri untuk pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan ini ada 5. Yang pertama ada tipe demokratis, yaitu ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan. Satu tipe kepemimpinan ini mendorong timbulnya inisiatif bawahan, di samping juga bersifat terbuka ditandai dengan adanya proses pengawasan. Yang kedua ada tipe otoriter, selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya. Lalu yang ketiga ada tipe bebas, yaitu berpandangan bahwa anggota suatu organisasi dapat membuat keputusan secara mandiri serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sedikit. Bisa dilanjut. Lalu yang keempat ada tipe karismatik, yaitu menekankan pada suatu karakteristik dan kualitas pemimpin yang cukup istimewa sehingga bisa menciptakan kepatuhan dari pengikutnya.
Yang kelima, ada tipe ahli, yaitu selalu didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya. Lalu ada pendekatan pendekatan suatu kepemimpinan. Satu, pendekatan sifat atau trait approach, yaitu menekankan pada atribut dari pemimpin. Yang kedua, ada pendekatan perilaku atau behavior approach, yaitu bisa diamati melalui kecenderungan sifat-sifat pribadi dan kewenangan yang dimiliki. Yang ketiga, ada pendekatan situasional, yaitu menekankan pada diri pribadi suatu pemimpin dan situasi, mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri pribadi. Yang keempat, ada pendekatan pengaruh suatu kekuasaan, memandang bahwa keberhasilan suatu pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebabkan adanya suatu kekuasaan dari pemimpin tersebut. Lalu yang terakhir, ada implikasi kepemimpinan pendidikan. Eh, Suatu pemimpin membantu dalam terciptanya suatu persaudaraan yang kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Lalu yang kedua, eh, si pemimpin membantu dalam kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, suatu pemimpin membantu dalam kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan praktis. Yang terakhir, ada suatu pemimpin harus bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Suatu pemimpin dapat memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari suatu pengalaman. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mangga bisa didiskusikan di grup. Lalu apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.